Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Blakiasan angkatan 17 Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan penelitian saya yang berjudul Gaya Kepemimpinan Menjadi dalam Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan terhadap Jepang dan Kedekatan Isu Konflik Umum. Konflik antara Korea Selatan dan Jepang terkait konflik umum ini telah ada sejak 1932 hingga 1945. Bahkan konflik ini masih terus berlanjut hingga saat ini. Pada kepemimpinan Pak Yahya, isu ini telah diselesaikan dengan cara menandatangani Agreement on Conflict of the World 2015 bersama dengan Jepang. Akan tetapi, setelah bergantinya kepemimpinan dari Pak Yahya ke Moon Jae-in, isu ini kembali mencuat dan menjadi salah satu isu yang diprioritaskan oleh Moon Jae-in. Menurut Moon Jae-in, isu ini tidak berlaku karena tidak adanya keterlibatan para korban konflik umum pada pembuatan agreement tersebut. Dan Moon Jae-in sebelum menjadi presiden, ia telah mendeklarasikan penolakannya terhadap agreement. Gaya kepemimpinan Moon Jae-in yang cenderung belak-belakan ini membuat ia menjadi salah satu pemimpin yang baru di Korea Selatan yang fenomenal. Salah satunya, ia masuk ke dalam kategori 50 orang pemikir dunia pada tahun 2018 dan 100 orang pemikir di dunia pada tahun 2019. Lebih lanjut, pada tahun 2018, Moon Jae-in juga menjadi masuk ke dalam kategori pemimpin terbaik majalah Forbes dan salah seorang yang paling berpengaruh pada majalah Forbes and Time. Maka muncullah pertanyaan kritis berupa bagaimana gaya kepemimpinan Moon Jae-in dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang terkait isu konflik umum. Ada pula tujuan dari penelitian ini adalah ingin mendiskusikan dan menganalisis gaya kepemimpinan Moon Jae-in dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang terkait isu konflik umum yang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dari pemimpin sebelumnya. Manfaat dari penelitian ini pun diharapkan agar bisa membantu para studi hubungan internasional dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait gaya kepemimpinan dari suatu negara. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua konsep. Yang pertama yaitu kebijakan luar negeri. Menurut Yayan M. Yani dan A.A. Bayu Purwita, di dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, setidaknya terdapat 4 sumber. Yang pertama itu sumber sistematik, yang kedua sumber masyarakat, yang ketiga sumber pemerintah, lalu yang terakhir yaitu sumber idiosinkretik. Dari keempat sumber ini, peneliti akan menggunakan sumber idiosinkretik sebagai salah satu sumber yang berasal dari kepercayaan, kepribadian, ataupun pengalaman seseorang dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Dan yang kedua yaitu predominant leader. Menurut Herman Lekaka, setidaknya ada dua tipe umum gaya kepemimpinan. Yang pertama itu goal driven, berdasarkan dari tujuan, yang kedua konstruktor responsif. Nah, dari kedua tipe umum ini, hal itu kan bisa kita lihat jika kita melakukan riset melalui 3 tahap. Yang pertama itu bagaimana reaksi dia terhadap politik, tantangan dia terhadap politik. Yang kedua, bagaimana keterbukaan dia terhadap suatu informasi. Dan yang ketiga, bagaimana motivasi dia dalam bertindak agar bisa membentuk karakteristik dari seorang pemimpin. Metodologi penelitian yang akan digunakan yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Batas penelitian ini berdasarkan pada tahun 2011 hingga 2020. Unit analisisnya adalah presiden Moon Jae-in, unit eksplorasinya adalah gaya kepemimpinan Moon Jae-in di tingkat individu. Teknik pengumpulan datanya melalui data sekunder dan library research. Teknik pengumpulan data ini akan dilakukan dengan cara mengelompokkan satu data, lalu dilakukan pemilihan data yang sekiranya akan menunjang penelitian, dan terakhir akan dilakukannya pengambilan keputusan terhadap data yang akan digunakan. Pada sistematika tulisan, pada bab 1 itu terdapat pendahuluan, bab 2 yaitu perjalanan hidup dan karir politik Moon Jae-in, bab 3 kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang terhadap konflik umum, dan di bab 4 kita akan menganalisis gaya kepemimpinan Moon Jae-in dan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang terkait isu konflik umum, dan kelima yaitu penulisan yang diisikan oleh kesimpulan dan saran. Masuk ke bab 2, kita akan membahas tentang perjalanan hidup dan karir politik Moon Jae-in. Masuk pada subbab 2.1 profil Moon Jae-in. Moon ini adalah anak dari seorang petani di Korea Selatan yang merupakan salah satu pengungsi dari Korea Utara pada musim dingin di China tahun 1950. Ayahnya bernama Moon Yong-hyun dan ibunya bernama Kang Han-u. Moon lahir pada 24 Januari 1953 di Gyeonggi, Korea Selatan. Moon bersekolah di SD Namhan pada tahun 1965. Di tahun 1991, Moon lulus dari SMA Kingdom di Busan. Dan di 1980, Moon merupakan lulusan dari Universitas Kyungshu. Lanjut, ketika dewasa, Moon menikah dengan seorang wanita bernama Kim Jung-suk yang memiliki sepasang anak laki-laki dan perempuan. Moon merupakan pengikut Katolik Roma dan melakukan wajib nikah pada tahun 1975 di bulan Agustus.
Pada tahun koordinator ini, Mun dapat mendapatkan 2 penghargaan untuk pasukan khusus terbaik dari Komandan Jong Bimju dan Komandan Kim Do Hwang. Yang pada sebab ini, yaitu sebab 2.2, di sini kita akan membahas tentang kalkulatif MJI. Nah, poin-poin dari perjalanan kalkulatif MJI bisa dilihat di tabel sebagai berikut. Nah, pada sebab ini kita akan membahas tentang perjalanan MJI menuju Presiden Korea Selatan. Pada awalnya, Mun kalah dalam melawan putri mendiang Presiden Pak Chung-hee, yaitu Pak Yoon-hee. Nah, masuk ke tahun 2016, ketika ada pemilihan presiden baru, awalnya Mun tidak ingin berencana untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden Korea Selatan lagi. Akan tetapi, sejak terjadinya isu yang menghampiri Presiden Pak Yoon-hee terkait isu korupsi, akhirnya Mun hadir sebagai calon presiden Korea Selatan di tahun 2016. Mun hadir sebagai salah satu tokoh yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Korea Selatan, mengingat Mun adalah memiliki watak yang baik dan dikenal sebagai orang sangat setia dengan kawan. Tepat pada pemilihan ternyata, lawan dari calon presiden pada saat itu di tahun 2016 tidak memberikan dampak yang terlalu menantang, atau bisa dibilang mereka tidak memiliki power untuk menjadi presiden Korea Selatan pada saat itu. Akhirnya tepat di tanggal 9 Mei 2017, Mun memenangkan kursi presiden dan menjadi presiden Korea Selatan kedua yang berasal dari Partai Liberal. Masuk ke bab 3, kita akan membahas tentang kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang terkait isu konflik Oman. Masuk ke subbab 3.1, yaitu masalah isu konflik Oman, kita akan diawali dari sejarah dan perkembangan isu konflik Oman. Setidaknya diprediksikan bahwa ada 30.000 hingga 200.000 para penumpang Korea Selatan yang dijadikan budak seksual selama masa penjajahan Jepang. Di tahun 1990, Korea Scotch Women Alliance bersama Chamber College Representative Council dan Korea Women Association United menuntut Jepang agar melakukan investigasi terkait isu tersebut. Nah, Jepang memberikan respon berupa bahwa tidak adanya bukti kuat kalau mereka melakukan paksaan oleh tentara Jepang terhadap korban-korban Oman ini. Hal ini membuat gerakan yang dilakukan oleh korban-korban Oman ini menimbulkan perhatian dari United Nations Human Rights Council yang menyampaikan pendapatnya bahwa Jepang seharusnya mengakui keikutsertaan mereka pada isu konflik Oman ini. Tepat di bulan Desember 2015, Presiden Park dan PMAB telah menyelesaikan isu konflik ini dan menghasilkan suatu agreement yang berjudul Agreement on Conflict Oman 2015 North Japan. Nah, di dalam hal ini, Jepang memberikan 1 miliar yen yang berasal dari anggaran nasional Jepang dengan tujuan untuk memulihkan luka psikologis sekaligus martabat dari kehormatan para korban beserta permintaan maaf kepada para korban konflik Oman melalui telepon dilakukan oleh PMAB. Hal ini memicu respon negatif oleh masyarakat Korea Selatan. Pada saat Presiden Park menyampaikan selesaikannya isu konflik Oman ini, masyarakat Korea Selatan hampir keseluruhan memberikan respon negatif. Setelah dibuatnya survei publik untuk melihat bagaimana reaksi mereka terhadap kesepakatan tersebut, memperlihatkan bahwa 50,7 responden tidak setuju dengan kesepakatan yang dicapai oleh Presiden Park. Respon negatif ini ternyata juga datang dari para korban konflik Oman. Menurut Lee Yong-soo, salah satu korban, dengan cara memberikan ganti rugi melalui uang bukan sesuatu yang tepat. Apa yang para korban inginkan bukanlah uang, tetapi permintaan maaf yang benar-benar tulus yang disampaikan oleh pemerintah Jepang serta pertanggungjawaban. Bagi Lee, jika pemerintah Jepang mengakui kesalahannya, maka mereka akan dengan sendirinya memberikan kompensasi formal secara langsung kepada para korban, tidak melalui satu lembaga. Lee juga mengkritik bagaimana pemerintah Korea Selatan yang tidak langsung melibatkan para korban konflik Oman dalam pembicaraan terkait penyelesaian isu tersebut. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan hubungan Korea Selatan dan Jepang terkait kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang. Nah, pada saat ini, di awal pun setelah adanya agreement on conflict Oman pada tahun 2015, ternyata tidak ada perubahan yang signifikan yang membuat masyarakat merasa untung. Berdasarkan dari sentimen dan hubungan yang tidak baik ini, hubungan Korea Selatan dan Jepang kemudian menjadi semakin tidak terkendali dengan adanya konflik-konflik lain seperti konflik yang berhubungan dengan hak asasi manusia juga. Dan ini sebagai salah satu konflik yang didasari dari persoalan historis. Kemudian pengadilan tertinggi Korea Selatan menyatakan bahwa Nippon Steel dan Sumitomo Metal Corp, produsen besi Jepang, harus memberikan kompensasi terhadap para buruh paksa Korea Selatan. Menurut Jepang, sesuatu tersebut tidak bisa diterima karena telah diatur dalam perjanjian kedua negara yang dibuat oleh kedua negara pada tahun 1965. Sedangkan menurut pengadilan tertinggi Korea Selatan, perjanjian damai 1965 telah mencabut hak para pekerja paksa agar bisa mendapat kompensasi. Hal ini semakin memperburuk ketika pergantian kepresidenan dari Pak Yoon-hee ke Moon Jae-in. Karena dari awal agreement konflik ini tidak diterima dengan baik, maka ketika di Moon Jae-in, hal ini malah menjadi salah satu harapan baru bagi para kawan untuk menyelesaikan dan mendapatkan hak keadilan bagi mereka, yaitu permohonan maaf serta kompensasi berupa dana kepada para korban kasus ini. Kita akan membahas tentang kebijakan negara Selatan. Yang pertama itu dari segi kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, pada kepemimpinan Pak Jokowi ini, kebijakan negara Selatan
Pada dasarnya yaitu untuk memperbaiki hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Salah satunya yaitu kebijakan Korea Selatan dan Jepang terkait General Security of Military Information Agreement. Nah, sistemnya ini dikenal sebagai salah satu perjanjian yang sifatnya memberikan informasi detail terhadap negara-negara yang ikut kerjasama terkait isu nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Yang kedua itu kebijakan NAPSI. NAPSI ini adalah Strategic and Cooperation Initiative. Ini merupakan kebijakan pertama yang dibuatkan oleh Pak Geun-hye ketika menjabat pertama kali. Jika di masa kepemimpinan Pak Geun-hye itu lebih berfokus kepada perbaikan hubungan tetapi menghasilkan respon negatif dari masyarakat Korea Selatan, maka di kepemimpinan Moon Jae-in ini mendapatkan respon positif dari masyarakat Korea Selatan. Yang pertama yaitu mengeluarkan suatu kebijakan yang dikenal sebagai Direct Approach atau pendekatan melalui jalur, yaitu memisahkan antara isu historis dan isu politik yang sebelumnya. Yang kedua yaitu kebijakan Moon untuk menghapus Jepang dari mitra dagang dikarenakan Jepang telah menghapus Korea Selatan dari blacklist-nya. Yang ketiga yaitu Korea Selatan juga mengundurkan diri dari General Security of Military Information Agreement pada tanggal 24 Agustus 2019. Hal ini dikarenakan permasalahan terkait perusahaan Jepang yang melakukan pencurian pasar terhadap masyarakat Korea Selatan di masa penjajahan dulu. Dan yang terakhir yaitu pembubaran dari Constitution Action Foundation yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh Korea Selatan ketika disahkannya agreement. Hal ini, penghapusan ini adalah salah satu bentuk dari ketegasan Moon dalam menindaklanjutkan terkait isu konflik itu sendiri. Pada keempat, kita akan menganalisis gaya kepemimpinan Moon Jae-in dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang terkait isu konflik. Yang pertama yaitu reaksi Moon Jae-in terhadap hambatan kebijakan luar negeri Korea Selatan terkait isu konflik. Moon melalui agreement 2015 dan meminta peninjauan ulang kembali. Dan di akhir 2013, Moon membuat Badan Satuan Tugas Khusus, yaitu sebuah kelompok investigasi independen yang diajukan untuk meneliti agreement 2015. Hasilnya adalah agreement 2015 ini mendapatkan beberapa kejanggalan karena salah satunya disebutkan tidak diikutsertakannya oleh korban konflik ketika disahkannya agreement 2015 ini. Moon melakukan pertemuan dengan Trump dengan menghadirkan seorang korban konflik yang bernama Lee Yong-soo. Moon juga memperlihatkan ketegasannya dengan cara menentang agreement 2015 dan melakukan pembubaran reconstruction dan healing solution. Moon memiliki wacana untuk mendaftarkan dokumen terkait konflik ini ke Memory of the World yang dimiliki oleh PBB UNESCO, yang akan diisikan tentang mengenai kejahatan-kejahatan di masa perang dahulu yang melibatkan konflik umum sebagai salah satu isu sejarah kelam yang dimiliki oleh Jepang. Lalu yang kedua yaitu aspek keterbukaan Moon Jae-in terhadap informasi dan kebijakan luar negeri Korea Selatan terkait konflik umum. Moon membuat lembaga investigasi terkait agreement 2015. Hasil dari investigasi yang dilakukan dinilai salah karena tidak melibatkan korban dalam dialog agreement 2015. Moon menetapkan tanggal 14 Agustus sebagai hari peringatan untuk korban konflik umum. Moon menjadikan agreement konflik umum 2015 ini sebagai salah satu kebijakan Blue House yang akan lebih diperhatikan. Moon juga mengundang para korban konflik umum untuk melakukan makan siang bersama dan mendengarkan tuntutan serta keinginan para korban konflik umum untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam kelangsungan penanganan agreement konflik umum 2015 ini. Yang ketiga yaitu apa motivasi Moon Jae-in dalam kebijakan Korea Selatan terkait konflik. Yang pertama itu janji kampanye. Moon sebelum menjadi presiden telah melakukan janji kampanye bahwa ia akan menelusuri terkait isu konflik ini. Salah satunya yaitu sebagai adalah pernyataan penolakannya terhadap agreement konflik. Opini publik yang terbentuk akan harapan baru terhadap Moon membuat dirinya termotivasi untuk aware terhadap isu konflik ini. Yang ketiga yaitu latar belakang Moon sebagai penyiar di bidang HAM membuat dia memang lebih simpati dan lebih memiliki tanggung jawab lebih untuk menyelesaikan isu konflik ini dan mendapatkan keadilan bagi para korban konflik. Kekhawatiran Moon terhadap tindakan PMRB yang ingin memilitarisasi Jepang membuat Moon juga secara tidak sadar mau menyelesaikan isu konflik ini, karena dengan hal itu maka Jepang akan merasa tertekan dengan tindakan dari Korea Selatan. Dari ketiga analisis yang telah dilakukan pada bab 4, maka muncullah bahwa Moon adalah seseorang strategik. Bisa dilihat pada tabel berikut, berupa beberapa alasan kenapa kemudian Moon menjadi pemimpin dengan tipe strategik. Cara untuk penelitian selanjutnya yaitu mungkin lebih melihat bagaimana pengaruh tindakan Korea Selatan terhadap Jepang terhadap agreement 2015 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.